Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Setan Gedung Kosong. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, saya sarankan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Dokter kecantikan itu benar-benar tidak menyadari bahwasanya nasib kurang menyenangkan tengah mengintainya dalam bentuk kumpulan asap hitam yang entah bagaimana membumbung mengitari bangunan praktiknya di tengah kota. Adanya orang-orang yang lalu lalang di jalan malam masih tidak menyadari perihal keberadaan jelaga yang mirip seperti awan tebal tersebut. Asap itu masuk melalui koridor, menggetarkan perabotan-perabotan yang dilaluinya. Sang dokter masih sibuk dengan peralatannya, merapikan semuanya karena hari sudah mulai larut. Brak! Terdengar pintu terbuka paksa sehingga ia langsung menengok ke belakang, hanya untuk melihat kumpulan asap hitam pekat melaju cepat ke arah wajahnya. Asap itu masuk ke dalam mulutnya ketika dokter itu menjerit merangsek masuk menempati tubuhnya. Dimas mulai iseng mencoba ritual pemanggilan setannya. Ia kemudian mengiris jarinya sehingga darah menetes ke foto yang telah ia siapkan, yang tidak lain adalah fotonya sendiri. Namun tetap tidak terjadi apa-apa, bahkan saat ia telah selesai komat kamit merapal mantra. Dimas akhirnya mulai menyadari betapa bodohnya dia ketika mau saja melakukan langkah-langkah tersebut yang ia dapat dari internet. "Kamu memanggilku anak manusia?" ucap seorang wanita berbaju hitam yang entah datang dari mana, yang tiba-tiba dia itu berdiri beberapa langkah darinya. "Siapa kau?" Dimas masih tidak tahu bagaimana perempuan ini bisa masuk ke dalam kamarnya yang tertutup. "Kau yang memanggilku, tapi nggak tahu siapa aku." Wanita itu memperlihatkan matanya yang berubah warnanya menjadi putih. Barulah sekarang Dimas menyadari bahwa yang dihadapannya adalah sosok yang baru saja ia panggil. Padahal ia sendiri sudah bersiap nyali jikalau yang ia lihat adalah sosok menyeramkan seperti yang sering tergambar dari imajinasi setiap orang. Sisi kasar berlendir, sayap, serta tanduk mencuat dari pelipisnya. "Aku tidak memiliki wujud tetap, jadi aku memakai wadah manusia ini untuk menemuimu." Wanita itu tiba-tiba menyaut seperti tahu apa yang dipikirkan oleh Dimas. "Apa benar kau bisa menyembuhkan ibuku?" Dimas bertanya. "Memang kanker otak stadium 4 cukup mematikan, tapi ya aku bisa, asalkan kau juga mau memenuhi permintaanku." "Apa itu?" "Aku ingin kau mengantarkan jiwa para pendosa kepadaku, 7 orang setiap 40 hari. Mudah bukan?" "Apa dengan itu kau bisa menyembuhkan ibuku?" "Tentu saja aku bisa." "Baiklah, akan aku lakukan." Dimas akhirnya menyanggupi, toh sebagai pembelaan, dia hanya harus menubalkan orang-orang jahat. Beberapa preman sekitar kompleknya sudah sempat terbayang di pikirannya. "Membuat perjanjian denganku tidak hanya butuh ucapan saja, Dimas. Kita perlu menyegel kontraknya." Wanita itu melenggang menuju ranjang Dimas yang dihiasi spray corak klub sepak bola duduk anggun di atasnya. "Kau harus menyetubuhi aku." "Apa?" Dimas benar-benar kaget, karena sejujurnya dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. "Jangan khawatir, wanita yang kutempati ini juga sangat menginginkannya." "Kau yakin tidak apa-apa?" "Sudah kubilang jangan khawatir." Wanita itu membuka kancing baju hitamnya satu persatu ketika Dimas memberanikan diri untuk mendekat perlahan. Kontraknya telah dibuat.
Ingatlah, jika kau tidak bisa memenuhi atau justru ingin coba kabur dariku, maka aku sendirilah yang akan mengambil nyawamu. Iya, aku mengerti. Baiklah, selamat menikmati waktu bersama ibumu lagi. Aku pamit. Kepala wanita itu tiba-tiba mendongak, mulutnya menganga, kemudian keluarlah kumpulan asap yang sangat hitam dari mulutnya. Apa? Di mana aku? Kata wanita tersebut saat jatuh tersimpu setelah setan keluar dari raganya. Mereka berdua saling pandang dengan penuh kecanggungan di depan rumah Dimas pada jam mendekati dini hari. Dimas dibangunkan oleh ibunya yang pagi ini tampak sangat sumringah. Dia menyodorkan secari kertas. Apa ini, Ibu? Dimas mencoba membaca tulisannya sambil mengucek mata. Ini keajaiban, Ibu sehat. Dokter bilang sel kankernya tiba-tiba lenyap. Ibu nggak harus kemo lagi. Ah, beneran? Muka mereka berdua sekarang sama-sama tampak gembira sekali. Syukurlah doa kita didengar. Ini beneran mukjizat. Oke, untuk merayakan hari spesial ini, kamu mau dimasakin apa? Tanya Ibu Dimas. Apa aja deh, Bu? Gak usah makan juga gak apa-apa. Yang penting Ibu sudah sembuh. Oke, Ibu pergi belanja keluar dulu ya. Dimas memandang punggung ibunya yang berjalan menjauh dengan gembira. Perjanjian tempo hari yang telah ia buat nyatanya benar-benar berhasil. Kali ini yang harus ia pikirkan hanyalah bagaimana cara menumbalkan 7 orang selama kurun waktu 40 hari seperti yang telah ia sanggupi sebelumnya. Dimas menangis sejadi-jadinya saat sang ibu meninggal di pelukannya. Kepalanya bersimbah darah. Mobil yang harusnya bertanggung jawab melarikan diri begitu saja setelah menabrak satu-satunya keluarga Dimas yang tersisa itu. Baru saja mereka berdua merasakan kegembiraan, namun ternyata duka datang menjemput sangat cepat. Sontak di dalam hatinya, dia merasa telah ditipu oleh sang pengabul permintaannya itu. Setan yang memiliki perjanjian dengannya ternyata benar-benar datang. Ia kembali memakai tubuh si dokter yang dulu pernah ia gunakan. Kamu masih ingat perjanjiannya kan, Dimas? Tanyanya. Kau menipuku, dasar setan biadab. Dimas mengacungkan sebilah parang walau terlihat jelas ia tampak panik. Apanya? Aku menyembuhkan ibumu. Aku menepati janjiku sementara dirimu sendiri. Ini sudah 40 hari dan kau masih belum menyerahkan nyawa satupun pendosa kepadaku. Wanita itu perlahan mendekat dengan langkah anggun bak seorang model. Jangan mendekat, kuperingatkan kau. Aku tidak akan senang jika kamu mencoba memakai tubuh bagus wanita ini. Dia adalah wadah favoritku. Peduli setan. Dimas kemudian mengkerung sambil mengayunkan parang ke arah leher wanita di hadapannya. Bukan begitu cara memperlakukan wanita dengan baik. Tangan Dimas bisa dengan mudah ditangkap. Ia kemudian melempar Dimas layaknya seperti mainan kucing ke arah sudut ruangan hingga membentur tembok. Yakinlah, kau tidak bisa lari dariku, ucapnya ketika melihat Dimas mencoba berlari ke lantai atas. Sang setan tersebut masih dengan santainya menaiki anak tangga satu persatu. Di ruangan paling ujung di balkon, buru-buru Dimas mengikatkan sebuah tambang ke lehernya beberapa saat sebelum wanita itu sampai ke ambang pintu. Lebih baik aku mati daripada menjadi budakmu. Ia melompat disusul oleh teriakan wanita setan tersebut. Ia baru saja kehilangan mangsa yang sudah ada di depan mata. Mata wanita itu kembali berubah menjadi putih saat melihat Dimas yang tergantung dengan leher menggeleng dan lidah yang menjulur. Sial. Kepala wanita itu bergetar hebat. Kemudian asap hitam kembali keluar dari mulutnya, meninggalkan tubuh sang dokter yang ambruk tergeletak begitu saja. Beberapa menit telah berlalu. Dimas memberanikan diri untuk mengintip. Setelah ia pikir aman, ia pun memutuskan untuk melepas jerat di lehernya. Lalu dilepaskannya juga jerat yang selama ini ternyata disembunyikan di balik jaket dan menahan punggungnya. Dimas mendarat. Ia tersenyum puas, kupikir setan itu pintar, gumamnya dengan licik.
Hawa dingin ditambah larutnya jam malam menambah kesan kengerian gedung kosong tersebut. Demi sebuah perhatian di sosial media, dua pasang anak muda berbekal senter mencoba untuk menguji nyali mereka di sana dengan permainan pemanggil arwah yang sering kita kenal dengan nama Cai Langkung. Mereka duduk mengelilingi boneka kayu dengan kepala dari batok kelapa dibelah separuh. Doni berperan sebagai pemegang boneka, sementara Raka yang memang lebih menangguh daripada Doni lebih memilih untuk bersama-sama membaca mantra. Dua orang tersisa adalah Nurul yang berkacamata dan Siti yang merupakan sahabat Nurul. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, ucap mereka berkali-kali. Nggak ngaruh deh kayaknya, udah setengah jam kita di sini, protes Siti. Ya udah pulang yuk coba yang lain lagi, imbu Nurul. Ya elah, beneran nih, udah capek-capek aku bikin boneka. Ya udahlah Don, mereka bener deh. Gak ngaruh kayaknya. Orang dari tadi kita udah lama banget kita bacanya kan, kata Raka. Doni akhirnya mengalah dan memilih pulang bersama-sama. Namun mereka tidak menyadari bahwa makhluk yang sudah lama mengurung diri di dalam sumur gedung tersebut merasa terpanggil dan merangkak menuju permukaan. Tenang saja, yang di sini kosong, gak ada siapa-siapa, ucap pria itu sambil menindih wanitanya di atas ranjang kumal. Mereka masih berpakaian lengkap. Tapi aku takut yang di sini gelap. Lagian rumahnya menyeramkan, komplain si wanita. Takut apa? Hantu. Hantu pun bakal menikmati tontonan gratis kita. Mereka gak akan ganggu, percayalah, ucapnya begitu percaya diri. Mereka bercumbu rayu, dari berpakaian hingga tanpa selai benang pun tersisa. Dengusan napas pemuda itu menandai selesainya permainan mereka. Secepat itu, memalukan memang. Sosok makhluk hitam muncul di hadapan mereka yang belum sempat berbaju. Setan, teriak si pria, yang kemudian dia ini lantas lari melewati jendela yang terbuka dalam keadaan tubuh polos, sementara si wanita diam terpaku menatap makhluk tersebut. Makhluk itu mendekat, ia menggeram sementara si wanita masih terdiam, mulutnya menganga tidak bisa berucap, matanya membelalak, keringat membasahi seluruh tubuh telanjangnya. Makhluk itu berniat untuk menempati tubuhnya, maka ia berubah menjadi asap hitam yang melesat masuk menembus lubang intim si wanita. Wanita itu kelojotan, ia merasa dipenetrasi oleh sebuah benda besar yang langsung menembus ke dalam perutnya. Hanya beberapa ratus meter dari gedung tua tersebut berdiri bangunan sekolah. Genderuwo yang masih menghuni tubuh wanita telanjang tadi berjalan setengah merangkak di antara kelamnya malam sambil sesekali menggeram. Ia terhenti tepat di belakang sekolah, berjongkok di hadapan seekor katak. Ia renggut katak itu dan secara menjijikan langsung digigitnya. Wanita itu seperti tengah mengunyah kudapan lezat. Tiba-tiba si wanita tercengung, dilepasnya katak yang sudah tinggal sebagian. Hidungnya mengendus-endus, makhluk itu bergerak ke arah selokan, menempelkan tubuh bagian depannya ke tembok gedung, masih mengendus-endus. Lezat sekali. Ini tubuhnya berbalik sehingga giliran punggungnya lah yang menempel dinding. Perutnya tiba-tiba membesar, kumpulan dari perut itu perlahan naik, melewati dada dan lehernya, sampai akhirnya mulut si wanita menganga sangat lebar. Genderuwo keluar dari dalam mulut wanita telanjang itu. Bu Gina adalah guru seni di SMA Edelweiss. Nama sudah disamarkan ya teman-teman. Usianya masih sangat muda. Selain muda, Bu Gina juga dikaruniai wajah yang cantik sekali. Berkat olah tubuh yang rutin, dia memiliki tubuh yang padat, kencang, dan montok, dan sangat ketara ketika ia meliuk-liuk dikala memperagakan tarian kesenian. Tanpa dia sadari, hantu genderuwo yang baru saja keluar dari tubuh gadis muda tadi itu terpikat dengan tubuh Bu Gina dan sedari tadi terus mengintainya. Bu Gina tercekat kala menyadari bayangan hitam yang melintas dengan cepat di pojok pelupuk matanya.
Ia melepas kacamatanya, kemudian mengucek matanya. Mungkin hanya halusinasi. Aku kecapean. Batin Bukina pendek pada dirinya sendiri, sambil membasuh mukanya di wastafel, lalu mengeringkan kedua tangannya dengan 4 lembar tisu gulung yang terletak di samping kanan wastafel itu. Kemudian dia agak terkejut melihat bayangannya yang ada di dalam cermin adalah sosok laki-laki dengan sekelera mata berwarna hitam. Kamu siapa? Tanya Bukina sedikit takut pada sosok dengan mata hitam yang muncul di dalam cermin, sambil menempelkan telapak tangan kanannya pada cermin secara pelan-pelan untuk membuktikan bahwa sosok tersebut bukanlah bayangan dirinya. Seketika wajahnya berubah menyeramkan dengan bulu hitam lebat memenuhi wajahnya sambil keluar dari cermin dengan merangkak secara perlahan menghampiri dirinya sehingga membuat Bukina jatuh terjerembab. Wah! Teriaknya di depan wajah Bukina. Ia tidak bisa berteriak sebab dibekap mulutnya, sementara tangan Bukina merentang karena ditahan pula oleh makhluk tersebut. Tubuh Bukina meronta tatkala makhluk tersebut mulai merenggut paksa kancing kemejanya. Bulatan daging kejang Bukina yang masih tertutup bra pun terlihat. Makhluk itu pun menggosok-gosok wajahnya yang berbulu ke arah sana, terus menggosok hingga kemudian perlahan terlihat seperti membenam ke dalam kulit Bukina yang putih mulus itu. Mulut Bukina menganga, ia seperti kehilangan napas. Matanya ini sempat melirik ke arah wajah genderuwo yang mulai menerobos masuk ke dalam kulit dada dan perutnya. Badannya mendadak kaku, mengejang, matanya melotot. Bulatan hitam matanya secara aneh mulai bergerak ke kanan dan ke kiri sembarangan, menyisakan hanya warna putih di matanya. Genderuwo tersebut akhirnya lenyap masuk ke dalam tubuh guru seksi yang saat ini masih terlentang di lantai toilet itu. Kemudian Bukina menggeram dengan pelan, sambil beranjak bangun dari tempatnya, lalu dengan langkah aneh menuju wastafel tersenyum menyeringai pada cermin yang terletak di depannya. Ia membuka, menanggalkan blazer hitamnya, diikuti kemejanya secara perlahan. Kemudian membuka rok pendeknya, diteruskan dengan melepaskan bagian dalamnya. Bukina tersenyum menyeringai melihat tubuh polosnya dari cermin. Ia menggenggam bulatan dada kirinya sambil masih menyeringai menyeramkan, dan kemudian membuat payudaranya tumbuh sedikit lebih besar secara perlahan. Aku lapar, kata iblis yang berada di dalam diri Bukina, sambil melihat dirinya di depan cermin dalam keadaan polos dengan ekspresi wajah menunjukkan kengerian. Nurul adalah siswi yang sering memborong nilai terbaik. Dia sangat terobsesi dengan menjadi juara kelas sehingga dirinya bisa lebih dikenal daripada siswa lainnya. Kepintarannya juga didukung dengan parasnya yang manis, serta tubuhnya yang padat berisi, sehingga para laki-laki banyak yang menaruh hati kepadanya. Malam itu masih berseragam putih abu-abu. Ia nekat malam-malam pergi ke sekolah demi mencuri soal untuk ujian di hari yang akan datang. Nurul hanya berbekal senter dan pisau lipat untuk berjaga-jaga. Dia sudah beberapa kali melakukan ini sehingga mendapatkan nilai sempurna di seantero sekolah. Namun sepertinya malam ini tidak akan berjalan seperti biasanya bagi Nurul, dikarenakan sejak malam kemarin, genderuwo yang memakai raga Bukina tanpa sepengetahuan siapapun tengah berkeliaran di sekeliling sekolah. Kau cantik sekali, seru Bukina pelan pada Nurul yang terlihat sedang berdiri waspada di koridor, sambil mendekap tubuh Nurul dengan tangan kirinya, dan kemudian menggesek-gesekkan area intimnya ke paha bagian belakang Nurul dengan penuh nafsu. Lepaskan, lepaskan, pekik Nurul dengan histeris pada Bukina sambil berontak berusaha melepaskan diri dengan sekuat tenaga. Lalu kemudian ia membalikkan badannya dan kemudian menutupi mulutnya dengan kedua tangannya karena sangat terkejut melihat sosok yang mendekap dirinya dan menggesek-gesekkan alat vitalnya ke area sekitar paha kanannya adalah Bukina yang sangat ia hormati dan sangat ia idolakan.
"Apa yang Bukina lakukan di sini?" tanya Nurul dengan nada terbata-bata, agak ketakutan pada Bukina yang matanya terlihat sangat aneh. Sambil berjalan mundur ke belakang dan kemudian mengacungkan pisau lipat serbaguna ke arah Bukina dengan tangan kanannya yang berjalan pelan menghampirinya. "Ayolah, aku ingin merasakan tubuh hangatmu," pekik Bukina yang masih dirasuki iblis dengan histeris, tidak dapat membendung nafsunya pada Nurul. Lubang intimnya pun dibelek menggunakan jari tengah telunjuknya. Nurul kemudian hampir muntah saat ia melihat cairan lendir hijau keluar dari kemaluan Bukina, dan kemudian muncul organ vital laki-laki dari dalamnya. Nurul lantas lari tunggang langgang. Seketika ia kemudian menengok ke belakang. Namun pada kesekian kalinya ia temui Bukina sudah senyap. Ia menyoroti lingkungan sekitarnya dengan senter. Sambil gelagapan beberapa kali ia berteriak meminta tolong, namun tiada pula yang menyaut. Pelapon di atas kepala Nurul jebol, dan saat Nurul menyinari pelapon yang jebol tersebut dengan senternya, ia mendengar suara desisan ular. Sedikit demi sedikit ia menurunkan cahaya senter tersebut dari atas sampai ke bawah. Dan betapa terkejutnya Nurul saat cahaya senter tersebut menyinari sesosok wanita tanpa busana yang merangkak dengan pundaknya yang membesar layaknya unta, yang ternyata adalah Bukina. Ia pun kembali memperlihatkan wajahnya dengan mulut yang menganga berliur serta lidahnya yang panjang. Napas Nurul terasa berat. Ia segera berlari masuk ke dalam ruangan terdekat yang ternyata adalah gudang. Menutup pintu tersebut rapat-rapat. Dengan wajah yang sangat panik, ia berusaha tenang. Kedua tangannya terus menutupi mulut serta hidungnya, menahan hembusan napas yang keluar bersama suara keringat membasahi area wajah, serta terus menyusur deras dari dahi. Suara gemuruh petir yang kencang sesekali mengagetkannya. "Ya Tuhan," Nurul berdoa dalam hatinya, berjalan mundur dengan mata melebar dengan tatapan ke depan tepat ke arah pintu. Saat dirinya tengah fokus, suara kebertak terdengar dari atas plafon ruangan tempatnya menguji diri. Nurul pun segera mendongak ke atas. Tidak ada apapun di sana. Ia terus mengawasi kawasan sekitar dan tertek, gagang pintu itu terus bergerak. Sepertinya Bukina berusaha masuk ke dalam situ. Nurul hanya bisa terdiam, berusaha tenang. Ia kemudian mencari sesuatu untuk digenggam. Matanya menuju ke arah gunting yang ada di atas nakas, yang tiba-tiba menyerangnya. Kali ini Nurul harus bisa tegar. Ia menghadapi Bukina yang dirasuki setan entah dari mana, sendirian. Gagang pintu tersebut kemudian berhenti bergerak. Suasana sedikit tenang. Nurul pun sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya ke depan, mengarah ke pintu dengan napas yang tidak teratur disertai jantung yang terus berdegup tidak karuan. Ia kemudian mengarahkan gunting ke arah depan. Nurul menodongkan gunting tersebut, berusaha maju secara perlahan. Ia memberanikan diri untuk mengintip dari lubang kunci. Terlihat Bukina membelakanginya. Namun tiba-tiba ia memiringkan badannya ke belakang hingga rambut panjangnya yang terurai menyentuh lantai, dilengkapi dengan seringai berliur hijau dari mulutnya. Nurul terkejut bukan kepalang. Rasa panik dan juga ketakutan kini kembali menjulur ke seluruh tubuhnya. Badannya pun bergetar seketika. Gunting yang digenggamnya pun terjatuh. Seakan dirinya ini tidak bertenaga, ia pun kembali memunturkan badannya. Nurul semakin gugup, kakinya seakan kaku untuk melangkah. Ia pun terbujur lemas duduk di lantai. Nurul berusaha merangkak, mengambil gunting yang tadi sempat terlepas. Keringat semakin deras menyucur dari balik dahinya. Tangan Nurul meraba lantai dengan badan menongak ke depan. Ia merasa takut jika harus berdiri menuju pintu. Dengan usahanya Nurul pun akhirnya menggapai gunting tersebut. Ia kemudian menggenggamnya dengan kencang. Saat itu juga pintu pun jebol dan brak.
Dengan posisi badan yang masih merangkak condong ke depan dan posisi tangan yang masih menjulur memegang gunting, Nurul pun menoleh ke arah Bugina yang sudah berdiri tepat di bawah tangannya. Melihat Bugina yang menekukkan kepalanya ke arah kiri dan kanan berulang kali dengan tatapan mata yang kosong, Nurul hanya bisa menelan ludahnya sendiri. Ia tidak tahu apa lagi yang akan dilakukan oleh sosok setan yang sedang menguasai tubuh Bugina sekarang. Bugina yang kini matanya menjadi terbalik semua berjalan secara merangkak bergerak menghampirinya. Pandangan Nurul entah mengapa langsung tertuju ke arah alat vital pria yang secara tidak logis tumbuh dari dalam kemaluan Bugina. Organ intim tersebut berdiri tegak, besar dan berurat, seperti telah tidak sabar untuk digunakan. Dengan tangan bergemetar, Nurul berusaha menarik tangannya bersama gunting yang dipegang. Secara perlahan, tatapan matanya masih mengarah ke Bugina. Tanpa basa-basi, ia pun langsung mendekap gunting tersebut, serta dengan sigap membangunkan tubuhnya. Gina tersenyum jahat. "Sekarang mau kemana kamu cantik?" Ucapnya dengan nada datar tapi menyeramkan, sambil memutar kepalanya 360 derajat, sehingga membuat Nurul bergidik ngeri. Bugina langsung melompat dan juga hinggap pada ujung sebelah kanan langit-langit ruangan. Nurul pun berjalan mundur ke arah meja kecil berlaci. Bugina terlihat menjatuhkan dirinya kembali. "Mau kemana? Tidak ada siapa-siapa kan?" Suaranya serak, bergema dan juga sangat menyeramkan. Tenggorokannya seakan ada yang mengganjal. "Apa maumu setan?" ucap Nurul sambil terus menodong gunting yang dipegangnya. Terlihat tangannya sangat gemetar ketakutan. Bugina semakin mendekat. Brak! Gunting yang digenggam Nurul pun ditepak olehnya, hingga membuat tangan Nurul tersentak ke kiri dan badannya pun ikut tersungkur. Brak! Bugina menubruk perabotan di saat terkamannya ke arah Nurul berhasil dihindari. Seru Bugina dengan mata melotot. Nurul berusaha kabur, namun pintu gudang tersebut dengan ajaib tertutup sendiri. Mata Nurul melebar, dadanya sesak seakan napasnya tertahan. Bugina tertunduk, kemudian kembali menodongkan wajahnya ke atas. Dengan rambut terurai panjang, ia tertawa dengan keras. Setelah itu, ia tersenyum jahat. Ia mengelus-ngelus pangkal pahanya, alat vitalnya terlihat berdetak sekarang. "Bugina, sadar Bu, ini Nurul Bu." Badan Nurul pun semakin gemetar takut, seakan menggigil layaknya orang menahan rasa dingin. Ia terus menatap Bugina. Air matanya menetes dari balik kacamatanya. "Makananku," gumam Bugina kian mendekat. Nurul mendorong beberapa meja kayu ke arah Bugina, berusaha menghalangi jalannya. Sia-sia saja. Bugina mencengkeram budak Nurul kemudian merobohkannya di lantai. Nurul berusaha memberontak, namun tenaga Bugina sangat besar. Ia kini menyincingkan rok abu-abu milik Nurul dan berusaha menyodokkan kemaluannya. Nurul menjerit, dan seketika itu pula Bugina tiba-tiba terdiam. Tubuhnya seperti kaku, ia pun melompat mundur. "Keluar!" pekik Bugina. Tubuhnya meronta-ronta tidak karuan, kadang berlutut, kemudian kembali berdiri. Kadangkala ia juga membungkuk dan tidak lama kemudian dadanya membusung seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dadanya. Nurul melihat ada yang bergerak-gerak di balik kulit Bugina yang bertingkat tidak karuan. Mengatamkan tubuh ke tembok di sampingnya, ia memberontak. Sosok setan yang bersemayam di dalam tubuhnya seakan enggan untuk keluar. Ia kembali memekik. Kali ini suaranya lebih nyaring dari sebelumnya. Badannya roboh ke lantai. Dari tubuh Bugina, dari lubang kemaluannya lebih tepatnya, asap kelam berbentuk kepala manusia pun mencuat secara tiba-tiba. Nurul tersentak kaget. Kemudian tanpa bisa dicegah, asap itu bergerak mengincar raga lainnya. Kini si hantu gedung kosong itu pun menuju raga Nurul, dan tentu saja bukan sekedar pindah tempat bersemayam. Makhluk itu juga ingin mengambil alih badan Sintal, siswi SMA tersebut.
Nurul dipaksa membuka mulutnya. Iblis tersebut kemudian menerobos masuk ke dalam tubuh Nurul melalui mulutnya. Sebuah kumpalan terlihat menuruni leher Nurul layaknya ia seperti habis menelan sebuah bola baseball. Seketika mata Nurul pun langsung melotot ke arah langit-langit. Badannya yang masih terbaring kini menggeliat tidak karuan saat kumpalan tersebut menyusuri tubuhnya mencari sudut untuk bersemayam. Nurul memekik. Badannya melengkung ke atas. Kedua tangannya mencengram pangkal pahanya, tempat di mana kumpalan tersebut akhirnya berlabuh. Matanya menjadi putih, tidak ada bola mata berwarna hitam di tangannya. Raut wajahnya berubah dengan urat yang begitu besar menonjol dari arah dahinya. Makananku, makananku. Geramnya ke arah Bukina yang saat ini tergeletak tidak sadarkan diri. Dibukalah kedua paha Bukina. Sebuah alat kelamin laki-laki kembali menonjol menyembul dari celana dalam hitam milik Nurul. Pinggul Nurul mulai berdetak maju mundur, memuaskan nafsunya kepada Bukina yang masih tidak kunjung sadarkan diri. Setelah terpuaskan hasratnya, Nurul berdiri, roknya masih tersingkap dikarenakan terganjal oleh kemaluan sang iblis yang masih tegak berdiri. Ia pun keluar dari lingkungan sekolah dengan masih mengambil alih tubuh si Nurul ini. Di dalam gang yang gelap, seorang bernama Rizal melangkah dengan kontai. Ia adalah teman satu tongkrongan Doni dan Raka. Dari napasnya bisa tercium aroma alkohol yang sangat-sangat kuat. Ia hanya sendirian, ditinggal teman-temannya yang tadi sempat pesta miras sebelum tanpa sadar meninggalkannya. Matanya menyipit dikala ia melihat sosok seorang perempuan memakai baju compang-camping. Kemeja putihnya tidak berkancing, mempertontonkan dada sintal yang polos tanpa terlindung apa-apa. Wanita itu hanya berdiri mematung di sana. Nurul, ucapnya saat mengenali wanita di hadapannya. Nurul hanya diam saja, dikarenakan tidak dalam kondisi kesadaran penuh. Rizal tidak menyadari bahwa sorot mata Nurul sama sekali berbeda dari biasanya. "Ngapain di sini loh, woi?" Rizal menggujang budak Nurul. Wanita itu masih tidak bergeming. Beberapa saat kemudian Rizal mulai terbawa oleh hawa nafsunya. Ia memandang lekat ke lempung dada milik teman sekelasnya itu. Nurul tiba-tiba menarik tangan Rizal dan menuntunnya untuk menyentuh buah dadanya yang jumbo itu. Payudara gadis ini nampak terlalu besar ukurannya sehingga berkelayut layu, seakan tubuhnya tidak kuat menyangganya. Sepertinya sang hantu gedung kosong telah membuat dada Nurul agak membesar, seperti yang dilakukannya pada Bukina. Rizal membiarkan tangannya berada di sana, meremas dan mengelus gundukan montok itu. Nurul pun mengeluh, seperti merasakan kenikmatan. Rizal yang terbawa suasana memojokkan tubuh Nurul ke tembok gang. Tangannya mulai bergerak semakin meliar. Nurul kembali mendesah, namun kali ini agak berbeda. Mulutnya seakan membuka sangat lebar, bahkan sampai selebar satu jengkal dari atas ke bawah. Di dalam tenggorokannya Rizal bisa melihat mata merah menyala. Siti akhirnya kembali pulang saat mengetahui tidak ada siapapun di kos Nurul sahabatnya. Ia juga beberapa kali menghubunginya, namun tidak ada respon. Siti sebenarnya berniat mengajak Nurul serta dua orang cowok yaitu Doni dan Raka untuk uji nyali di tempat lain. Namun tanpa adanya Nurul, Siti sama sekali tidak bersemangat. Mereka bersahabat sejak lama. Siti tidak kalah cantik dari Nurul. Tidak sedikit pula cowok kelas yang menyukai keindahan tubuhnya yang ramping. Sayup-sayup Siti mendengar suara menggeram. Suara itu bersumber dari arah lorong gang yang gelap. Perasaan takut dan penasaran bercampur di dalam pikirannya. Selama beberapa detik ia kemudian menimbang, akhirnya dengan bantuan flash handphone ia perlahan mendekati sumber suara. Nurul. Siti kaget ketika melihat sahabatnya berdiri menindih seorang laki-laki dengan gerakan menekan-nekan sembari menggeram. Laki-laki yang berada di bawahnya terlihat tidak bergerak, matanya melotot. Pria itu telah mati. Nurul seketika menengok, ia kembali menggeram. Siti semakin terkejut ketika sadar pria yang dilihatnya adalah Rizal, teman sekelasnya sendiri.
Siti perlahan melangkah mundur. Ia ketakutan saat melihat sahabatnya bertingkah seperti orang kerasukan. Ia melihat Nurul mulai bergerak. Kali ini mendekatinya dengan kayang sambil merangkak mirip seperti dalam adegan film The Exorcist yang dulu pernah mereka lihat bersama. Siti bersembunyi di samping tumpukan tong-tong bekas setelah berhasil kabur dari Nurul. Ia kemudian memejamkan matanya dan berharap agar ini semua hanya mimpi baginya. Tapi suara menggeram seperti hewan buas mengejutkannya. Siti membuka mata dan terbelalak menyaksikan. Ya, dia menyaksikan Nurul yang merangkak seperti hewan. Kepalanya bisa berputar ke segala arah hingga menghadap punggungnya. Siti sudah tidak punya keberanian lagi. Semua ketakutan tersebut telah membuat kakinya mati rasa. Matanya mulai berkunang-kunang. Nurul membopong Siti yang tengah tidak sadarkan diri menuju gedung kosong tempatnya mendekam bertahun-tahun. Sosok hantu yang tinggal di dalam tubuhnya memberinya kekuatan sehingga bisa mengangkat tubuh sahabatnya itu tanpa kesulitan. Diletakkannya lah tubuh Siti secara terlentang. Gadis itu hanya memakai kaos dan celana jeans. Nurul mundur secara perlahan, tubuhnya tiba-tiba turun dalam posisi merangkak. Matanya melirik ke atas, air liurnya meleleh sebab bibirnya mendesis seperti ular. Nah, wajah sebelah kanan Nurul menempel di lantai. Tangan yang semula menumpu tubuhnya kini mencengkeram pantat bagian dalamnya. Wah, Nurul yang kini dalam posisi menungging semakin menggeram. Dari lubang vitalnya mencuat sesosok bayangan berbentuk kepala. Bayangan itu perlahan keluar dari dalam badan yang semula ia tempati. Nurul pun akhirnya jatuh lunglai dalam posisi tengkurap. Kini sang makhluk tinggi besar telah berada di samping kedua gadis yang masih tidak sadarkan diri. Ia berjalan mendekati tubuh Siti. Dipandanglah setiap jengkal tubuhnya dari ujung kaki hingga kepala dengan mata merahnya yang nyalang. Dia menggeram sebelum menjatuhkan dirinya. Bayangannya masuk melalui pangkal paha Siti. Siti kemudian memekik mencengkeram organ intimnya. Otot-otot tubuhnya mengejang, kaos yang dipakainya tersingkap hingga menunjukkan kulit perutnya yang halus rata. Dari balik kulitnya terlihat siluet sesosok makhluk yang merayap menuju ke bagian atas tubuhnya. Gadis malang itu makin mengejang hingga akhirnya tubuhnya bergetar hebat saat hantu tersebut mulai menguasai tubuhnya. Nurul kagak ada di kosnya nih Don, ucap Raka pada temannya. Siti juga nggak ngangkat telepon gua dari tadi loh. Apa jangan-jangan mereka udah di sana? Tanya Doni. Ke gedung yang kemarin lagi. Ya elah, ngapain? Kemarin kan nggak ada kejadian apa-apa. Ya udah lihat aja dulu yuk, diiringi oleh Raka. Doni mulai memacu motor sportnya dan waktu belasan menit akhirnya mereka sampai di lokasi. Tidak lupa berbekal senter, mereka memasuki gedung yang beberapa hari yang lalu mereka sambangi untuk melakukan ritual jailangkung. Nurul, Siti, kalian kesini, panggil Doni sambil mengedarkan cahaya senternya ke segala penjuru. Kalau nggak salah, ini kan tempat kita kemarin bikin lingkaran berempat. Ucap Raka menunjuk deretan Upin Kusam tempatnya berdiri dengan cahaya senter. Iya nih, kayaknya mereka berdua nggak berani deh kalau misalnya masuk ke dalam lagi Don. Apalagi sampai ke sono tuh. Raka menyorot halaman belakang rumah yang berisi sumur tua. Mending nyari tempat lain aja dah. Iya, tempat lain itu Dim. Doni menghentikan bicaranya. Soalnya cahaya senternya terpaku kepada tetesan cairan merah kental yang menetes ke Ubin. Mereka berdua saling bertatapan ngeri sebelum secara perlahan mengarahkan senternya ke langit-langit bersamaan. Raka jatuh terduduk dikala menangkap sosok wanita bergelantungan di langit-langit dengan posisi terbalik. Kakinya masih mengait kayu rusuk rumah kosong tersebut. Sedangkan dua tangannya sibuk dengan bangkai tikus besar yang ia gigiti dengan ganasnya. Siti, lo ngapain Siti? Pedak Doni yang melihat temannya berkelakuan aneh. Dia bukan Siti Don, lo lihat. Raka kemudian
mencengkeram bahu Doni sambil menunjuk Siti yang saat ini tanpa tertutup selai benang pun tubuhnya. Yang ditujuk pun tiba-tiba mendesis, matanya merah menyala ke arah mereka berdua. Tanpa diberi aba-aba, keduanya sepakat lari tunggang langgang keluar dari rumah itu tanpa peduli dengan motor yang tadinya mereka bawa. Siti mendarat turun. Hantu itu tidak berniat untuk mengejar kedua laki-laki tersebut. Terlihat sepertinya ia sulit bergerak dengan tubuh Siti kali ini. Makhluk ini merasakan bahwa tubuh Siti tidak memberinya kenyamanan, sehingga ia memutuskan untuk kembali memasuki Nurul saja. Gerak, gerak. Leher Siti bergemeretak saat kepalanya menggeleng ke kanan dan ke kiri. Ia terlempar seperti ditarik tambang dari belakang. Dia telentang dan juga menggelepar di lantai. Dari dadanya yang lumayan besar untuk gadis seusianya, timbul sebuah tonjolan sebesar bola kasti. Tonjolan itu lalu perlahan berubah menjadi wujud sebuah wajah. Dada Siti terangkat ketika sosok bayangan sang hantu keluar dari dalam dadanya. Hei, hei, kenapa kalian ini? Seseorang laki-laki sebaya menghentikan Doni dan juga Raka. Mereka berdua ngos-ngosan. Dimas kan? Tolong Dim, kita dikejar. Doni terbata-bata menjelaskan. Kalem, tenang, tergesa-gesa itu sifat setan loh. Iya, itu, kita dikejar itu. Raka menyahut, itu apaan? Yang jelas, setan. Mereka berdua berkata bersamaan. Nurul kemudian perlahan bangkit. Ia memijit-mijit kepalanya yang terasa pening sambil mengeluh kesakitan. Ia terkejut dan sontak berusaha menutup tubuhnya yang telanjang sebisanya dengan kemeja putih SMA yang masih menempel di badannya. Kebingungan dan ketakutan bercampur aduk menjadi satu saat matanya menangkap pemandangan gedung angker yang tempo hari ia kunjungi. Grrrr. Dari kegelapan muncul sosok hitam legam berbulu. Makhluk itu merangkak ke arah Nurul dengan mata merah menyala. Di dalam kepala Nurul tiba-tiba seperti diputar sebuah rekaman dengan kecepatan tinggi di saat ia melihat sang hantu yang sempat meminjam raganya. Ingatan Nurul saat dirasuki makhluk ini akhirnya muncul. Jangan, jangan. Nurul memohon sambil menyeret tubuhnya mundur. Jangan masuk ke tubuh saya lagi. Saya tidak mau jadi budak kamu lagi. Saya bukan pembunuh. Kedua tangannya berusaha menghalangi makhluk yang semakin mendekat. Namun apa daya, sekuat apapun Nurul memohon, makhluk tersebut sudah terlanjur merasa nyaman tinggal di dalam tubuhnya. Maka ia pun melompat semakin dekat. Tepat saat Nurul membuka mulutnya hendak menjerit, makhluk tersebut memasukkan tangannya ke dalam mulut Nurul. Seketika teriakan Nurul terhenti. Tangan Nurul menggapai leher dan dadanya yang mulai menggelembung ketika sang hantu sedikit demi sedikit seperti tersedot ke dalam mulutnya. Ya, seluruh tubuh makhluk itu pada akhirnya berhasil tertelan oleh Nurul dan kembali menguasai gadis malang tersebut. Lo yakin Dim? Mau ke sono sendirian? Tanya Raka. Ada banyak hal yang gua alamin semenjak keluar dari sekolah kak. Lo tenang aja, jawab Dimas dengan mantap. Hati-hati Dim. Doni dan Raka akhirnya melepas Dimas sendirian masuk ke dalam gedung itu. Emang kemana dia selama ini? Bisik Raka. Tahu, ngelmu ke Banten kali, sahut Doni sembarangan. Dimas menjelajahi setiap ruangan gedung tersebut dengan bantuan cahaya senter milik Doni. Sampai akhirnya sayup-sayup ia mendengar suara minta tolong dan mengantarnya ke salah satu ruangan. Ya Tuhan, Siti. Ia menemukan Siti yang sedang meringkuk ketakutan. Ia menangis terseduh-seduh sambil berusaha menutupi tubuhnya yang polos. Dimas, tolongin gua Dim. Nurul kenapa? Dia melepas jaket kulitnya dan menutup tubuh Siti sekenanya. Nurul kerasukan, terang Siti. Makhluk itu ternyata berpindah-pindah. Sebelum merasuki Siti, Nurul lah ternyata korbannya, batin Dimas. Lo tunggu di sini dulu ya Sid. Jangan kemana-mana. Tungguin gua, mau ambilin barang-barang buat nutupin tubuh lu itu. Cepetan Dim, aku takut. Dimas pun beranjak pergi meninggalkan Siti meringkuk sendirian di sana. Beberapa menit telah berlalu.
Dimas belum kembali, Siti semakin takut dibuatnya sampai dia mendengar langkah kaki mendekat, membuat pikirannya lega. Dimas, panggilnya. Namun ternyata yang mendatangi adalah orang lain. Orang itu adalah Nurul. Kali ini tidak ada selai benang pun yang menyelimuti tubuhnya. Liurnya menetes, ekspresi mukanya mengerikan. Dan yang paling menarik perhatian Siti adalah dari dalam lubang intim Nurul keluar sebuah alat vital laki-laki yang mendongak dengan bangga. Pandangan penuh nafsu Nurul mengarah ke organ intim Siti yang kini dirinya memang sedang dalam posisi duduk memeluk kaki, sehingga lubang tersebut seperti mengundang Nurul untuk menggagahinya. "Hei, hantu sialan, sini kalau berani." Dimas muncul dari lain ruangan. Jari tangannya mengacung ke arah Nurul yang menengok, yang mana manusia biasa tidak akan pernah bisa menengok sampai sejauh itu. Nurul terpancing oleh tantangan Dimas, dan ia pun dengan mudah menggiring Nurul ke tempat yang memang telah ia siapkan. Dimas telah berdiri di pojokan suatu kamar. "Kau terpojok," ucap Nurul dengan suara serak menggema. Dimas berlagak bingung. Ekspresi ini akhirnya mengundang Nurul semakin mendekat dan akhirnya bah, sebuah tembok tidak terlihat menahan laju Nurul. Ia terperangkap di dalam posisinya yang berdiri saat ini. Terlalu gelap memang di sini, nggak kelihatan. Dimas menyoroti rentetan upin di bawah Nurul. Upin-upin itu telah dilukis dengan kapur, membentuk semacam sigil berpola gabungan lingkaran dan bintang. "Kenapa? Mulai sesak napas?" Dimas melihat dada Nurul mulai kembang kempis. "Lepaskan," gerung Nurul. "Kalau nggak mau gimana? Mati." "Lawak lu, gerak aja nggak bisa mau matiin." Di balik lubang yang seharusnya ada pintunya, Dimas melihat Siti mengintip dengan sembunyi-sembunyi setelah mendengar geraman Nurul tadi. "Masuk aja Sit, nggak apa-apa." Siti masih memberanikan diri untuk melangkah sedikit demi sedikit. Wah, Nurul berbalik badan dan seperti hendak menerkam Siti. Siti pun sempat berjingkat dari tempatnya berdiri, namun melihat Nurul yang sama sekali tidak bisa keluar dari tempatnya berdiri, ia pun menatap untuk meneruskan langkahnya. "Hati-hati, jangan sampai menguras kapurnya." Dimas menuntun Siti dengan mengarahkan cahaya senter pada sigil yang telah ia buat. Mereka berdua kini berdiri berdampingan. "Aku gak punya banyak waktu. Sepertinya ini harus selesai beberapa menit lagi." Dimas mengeluarkan sebuah tasbih dari kayu. "Siti, mungkin kamu ntar bakal ngeliat tubuh Nurul diselimuti asap. Nah pas waktu itu, tetap diam, jangan ngapa-ngapain, atau keadaannya akan berbalik." Siti mengangguk. "Mau apa kau?" Nurul membentak mereka berdua. "Wah, berisik," Dimas balas membentak. "Sesungguhnya Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak." Mata Dimas memejam. Di depan mulutnya ia genggam tasbih yang tadi ia keluarkan. "Hentikan!" Sang hantu sebenarnya sudah ingin keluar tatkala mendengar mantra tersebut. Namun apa daya sigil yang dibuat Dimas telah mengurungnya. Musa pun berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku." Nurul semakin meronta-ronta. "Milik Tuhanlah apa yang ada di langit dan bumi. Dialah Maha Pelindung bagi orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya." Semakin Dimas meneruskan bacaannya, Nurul semakin bertingkah, sampai akhirnya seperti yang telah ia peringatkan sebelumnya kepada Siti, badan Nurul pun mengeluarkan asap. Semula hanya tipis, seperti layaknya uap air. Namun kelamaan asap itu menghitam dan kian tebal. Siti mulai khawatir akan keadaan temannya, namun dia selalu teringat perkataan Dimas beberapa saat lalu. Wah, masih berdiri, tubuh Nurul bergetar hebat. Sebuah tonjolan di kulit perutnya yang berbentuk wajah berputar dengan cepat. Kadang berpindah ke punggung, leher, dan kembali lagi ke perut, begitulah seterusnya. Asap di tubuhnya masih belum sirna. Wah,
Nurul berteriak. Tangannya merentang, ototnya kaku mengejang. Dadanya terangkat seperti ditarik dari atas hingga kakinya bercincit. Dari mulutnya yang menganga, matanya yang melotot keluarlah asap yang sangat hitam. Nurul pun ambruk di hadapan Dimas dan Siti. Sampaikan salamku pada... aku nggak tahu namanya, ucap Dimas. Setelah memberi mereka pakaian yang layak, Dimas pun membopong Nurul keluar. Siti mengikuti di sampingnya. Nurul sebenarnya sudah sadar namun kondisinya masih sangat lemah. Di luar mereka disambut oleh Doni dan Raka. Kelegaan jelas tergambar di muka mereka semua. Oke, selanjutnya akan jauh lebih baik jika kalian stop kelakuan kalian ini. Dunia mistis bukan untuk main-main. Jika kalian masih ingin hidup. Mereka berempat hanya menunduk, tidak ada satupun yang berani membantah. Kalau ini terjadi lagi, gimana kami mengatasinya? Tanya Siti. Selama kalian tidak berbuat aneh-aneh, kalian gak akan diganggu. Dimas beranjak pergi. Tunggu, Dim. Jaga Siti lagi. Ia menahan lengan Dimas dan gimana cara kita berterima kasih? Yaitu dengan gak usah nyusahin gue lagi. Jangan aneh-aneh lu pada. Jawab Dimas dengan nada bercanda. Nomor gue masih aktif kok, tambahnya. Kalian bisa hubungin gue kalau ada apa-apa suatu waktu. Doni tengah bersantai di pinggir telaga di atas motornya. Kejadian beberapa minggu lalu benar-benar mengubah pandangannya. Kalau begini, mau bikin konten apapun jadi takut sendiri, gumamnya. Aku bisa sih bikin kamu terkenal. Suara itu sukses mengagetkan Doni. Ia yang sebelumnya berbaring di atas motor jatuh terjerembab. Bugina, katanya setelah berhasil bangkit. Sejak kapan di situ? Ia melihat Bugina dengan memakai setelan kemeja dan rok pendek hitam sedang duduk meluruskan kaki di atas tumpukan batuan besar beberapa meter dari motor Doni. Oh, tubuh ini namanya Gina. Mata Bugina tiba-tiba berubah menjadi putih. Ya Tuhan, Doni bergerak mundur. Tenang Doni. Aku bukan tipikal setan liar yang kamu temukan beberapa saat lalu. Aku ini berbeda. Makhluk di dalam tubuh Bugina berdiri. Dada montoknya menyembul dikarenakan kancing bagian atas kemejanya dibiarkan terbuka. Maksudmu? Doni melihat keseksian gurunya itu sambil menelan ludah. Kamu kenal Dimas kan? Tanyanya. Kenal, tentu saja. Dulu kami sekelas. Aku punya pengalaman sama dia. Berkat temanmu itu, nama aku terkenal di tempat asalku. Terkenal bukan dalam artian positif, tapi ucap Bugina. Aku bisa mengabulkan permintaan, tapi dengan syarat. Imbuhnya sambil melepas kancing bajunya satu persatu. Asal kamu mau membawa Dimas kepadaku. Nafsu Doni memuncak saat melihat pemandangan indah tubuh bagian atas Bugina yang berdiri tepat di depan hidungnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak salah kata ataupun artikulasi saya kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Dan semoga kalian bisa mengambil banyak pembelajaran dari apa yang saya ceritakan di cerita ini ya teman-teman. Semoga yang positif, yang baik-baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu pembelajaran agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.